Baik, terima kasih. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Rahayu, Rahayu. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan sedikit tentang bagaimana perjuangan kami untuk mempresur dugaan tindak pidana korupsi pada anggaran dana alokasi khusus tahun 2017 yang diperuntukkan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia kepada Pemda Maluku Barat Daya pada tahun 2017 kala itu, yang mana anggaran itu berdasarkan hasil penetapan DSK DAK 2017 itu diperuntukkan untuk membangun 6 puskesmas di 6 kecamatan perbatasan yang ada di Kabupaten Maluku Barat Daya. Nah, kalau kita mau tahu berapa besar anggaran yang dikuncurkan saat itu melalui dana alokasi khusus tahun 2017 itu kira-kira 43 miliar lebih. Saya tidak bisa menyebutkan secara spesifik, tetapi yang jelas 43 miliar lebih. Anggaran itu memang sebenarnya dikuncurkan untuk pembangunan 6 puskesmas di Maluku Barat Daya, khusus daerah perbatasan. Salah satunya adalah Wetar dan juga Kecamatan Pulau Masela, Kabupaten Maluku Barat Daya, Provinsi Maluku. Nah, pada saat itu Pemda MBD ceritanya menyampaikan proposal kepada Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, dan ada surat pernyataan yang dibuat oleh Bupati Maluku Barat Daya saat itu, di mana dalam surat pernyataan itu salah satu poinnya mengatakan bahwa tidak akan mengalihkan anggaran untuk kegiatan lain selain 6 puskesmas. Tetapi pada faktanya setelah anggaran itu cair, ternyata dialihkan untuk pembangunan Rumah Sakit Pratama Leturung, yang mana sampai saat ini sejak rumah sakit itu dibangun tidak dapat digunakan dan gedungnya sudah rusak. Bayangkan saudara, fasilitas kesehatan yang sudah dibangun hanya karena masalah anggaran yang diperuntukkan bukan untuk pembangunan rumah sakit, sehingga gedung itu tidak dapat digunakan untuk pembangunan untuk melayani kesehatan masyarakat di MBD. Kenapa? Karena memang tidak terdaftar di database Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, dan karena itu saya resmi tanggal 24 Februari 2022 melaporkan dugaan kasus korupsi di KPK, di Komisi Pemberantasan Korupsi. Sejak saya melaporkan, saya intens sekali untuk bersurat mengecek sampai sejauh mana laporan itu, dan KPK juga luar biasa intens juga untuk membalas surat saya. Dan puji Tuhan juga bahwa ada salah satu dari mantan Kabag Perencanaan Kesehatan Kabupaten MBD yang juga sudah dipanggil, diperiksa, bahkan sudah menyerahkan beberapa dokumen berkaitan dengan kasus Rumah Sakit Pratama tersebut. Nah, kita doakan supaya kasus ini berjalan dengan baik dan KPK bisa menetapkan siapa-siapa saja yang menjadi tersangka pada kasus tersebut. Memang banyak ancaman, ada lewat WA, telepon, dan juga lewat komunikasi kerabat, teman-teman saya, bahkan orang-orang dekat saya. Dan tujuan daripada itu untuk menghentikan saya, tapi saya tidak akan pernah berhenti untuk kasus ini. Saya akan terus presur, dan semoga KPK secepatnya menetapkan tersangka pada kasus Rumah Sakit Pratama Leturung. Nextnya nanti saya akan melaporkan juga, ya bukan melaporkan tapi bersurat kepada Kejaksaan Agung RI di kasus yang berbeda, yaitu kasus pembangunan
jalan di Berwaru, Moa, Kabupaten Maluku Barat Daya, Provinsi Maluku. Saya mendapatkan informasi ada orang-orang yang diduga sudah dipanggil dan diperiksa oleh pihak kejaksaan. Nanti saya akan membantu pihak kejaksaan untuk bersurat ke Kejaksaan Agung agar mengawal dan memantau langsung bagaimana pihak kejaksaan di Maluku menangani perkara dimaksud. Ya, nah perlu saya beritahu bahwa tugas saya dan saudara-saudara sebagai warga negara itu dijamin di dalam peraturan nomor 43, ya, peraturan pemerintah ya, nomor 43 tahun 2018 tentang tata cara ya pemberian penghargaan dan upaya pencegahan pemberantasan tindak pidana korupsi, ya, peran serta masyarakat di situ. Di PP 43 tahun 2018 itu mengatur tentang tata cara peran serta masyarakat dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi. Jadi jangan sampai teman-teman yang tidak paham kemudian mengkomplain, mempertanyakan status atau legalitas saya, urusan apa saya melaporkan itu, padahal itu diatur di dalam peraturan pemerintah nomor 43 tahun 2018. Jadi saya kira jelas, mau diancam dalam bentuk apapun saya tidak akan mundur dan akan terus maju mempersuh kasus-kasus dimaksud. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.